Shalom Kak Ferim, selamat malam. Saya pada perenungan malam hari ini rindu membagikan sesuatu buat kita, tepat pada 27 Sefat 5781. Tiba-tiba saya diingatkan dengan kata kecurangan, gitu loh, kecurangan. Kita buka Yesaya 26 ayat yang ke-10. Dafar Elohim berbicara, orang fasik yang ditunjukkan kemurahan, ia tidak akan belajar kebenaran. Dia berlaku penuh kecurangan di negeri orang jujur dan tidak melihat keagungan Yahweh. Apa arti dari perenungan Dafar ini, saudara? Bahwa orang fasik tetap dapat kemurahan. Orang fasik tetap menikmati matahari yang sama, tetap menikmati bulan bintang yang sama, tetap menikmati hujan yang sama dengan orang yang penuh dengan kebenaran. Tetapi saudara, ada hal yang berbeda di sini, saudara, bahwa mereka tidak akan melihat keagungan Yahweh. Keagungan itu dalam bahasa Ibrani dikatakan kavod, kemuliaan, gevura, keperkasaan. Kata agung itu berbicara hal-hal yang supranatural, berbicara mujizatnya, berkatnya, berbicara tentang kelimpahan yang dari Syamaim. Berbicara tentang Elohim itu bukan berbicara tentang usaha kita, kerja keras kita. Kerja keras memang baik, tetapi jauh lebih baik jika kita mengandalkan Elohim di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, sehingga bisa menjadi berkat, bisa menjadi benih yang sehat untuk kita makan ataupun anak-anak kita makan setiap harinya. Di sini dikatakan kecurangan. Saudara, Anda jika di dalam suatu arisan, Anda sebagai pemilik arisan, owner, kalau Anda tidak memberikan hak dari member Anda, itu pun bersifat kecurangan. Itu pun Anda sedang berlaku curang. Atau kalau ada member sebuah arisan, kemudian Anda sudah menarik sejumlah uang dari organisasi member tersebut, tetapi Anda tidak membayar kembali kewajiban Anda berlaku curang. Karena apa yang disepakati dari semula, itulah yang menjadi ketetapan di dalam sebuah arisan. Ini contoh arisan. Nah, jadi kalau Anda berlaku curang, maka tidak akan pernah Anda bisa melihat keagungan Yahweh. Tidak akan pernah Anda melihat keagungan Elohim, atau kata Tuhan dalam hidup Anda itu cuma sekedar logos. Itu cuma sekedar sebutan. Itu cuma sekedar orang hidup, Anda hidup dalam keturunan, garis keturunan, itu cuma hal yang biasa. Sampai Anda atau kita terpentok dengan satu masalah, terutama di dalam hal fisik kita, baru Anda akan menjerit, berserah. Oh Tuhan, mulai memanggil nama Tuhan yang Anda tahu. Saudara, kecurangan tidak akan pernah membuat Anda melihat hal-hal yang rohani, hal-hal yang supranatural. Contohnya apa, saudara? Ketika juru selamat Yeshua merubah air menjadi anggur, itu adalah hal-hal supranatural. Hanya orang-orang benar yang boleh melihat itu. Sementara orang-orang curang tidak akan bisa mengalami hal itu. Orang-orang yang dibenarkan oleh Dafar Elohim, orang-orang yang dibenarkan oleh kuasa darah Adonai Yeshua Mashiach. Kemudian hal-hal supranatural apa lagi? Yang sakit disembuhkan. Ketika kita melihat orang sakit sembuh, lumpuh, berjalan, mati, bangkit lagi, itu dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam kebenaran atau Dafar Elohim. Kalau nggak dia yang hidup, orang tuanya yang beriman. Kalau di dalam peristiwa ketika Yeshua menyembuhkan orang, pasti ada salah satu iman seseorang yang mendukungnya. Contoh, prajurit Naaman. Dia bukan orang percaya, dia bukan orang benar, tapi ada ajudannya yang memiliki iman untuk mendorong dia mencelupkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kemudian ada seorang putri yang dibangkitkan oleh Yeshua.
Siapa yang mendorongnya? Papanya. Siapa dia? Yairus. Yairus itu adalah seorang imam. Dia punya iman. Sampai ada seseorang. Tetapi kalau dari seseorang itu sendiri, pribadi seseorang itu sendiri tidak memiliki iman percaya, maka dia tidak akan memiliki kesembuhan, tidak akan mengalami mujizat. That's why itulah pentingnya saudara, jangan berlaku curang. Ya, Anda kalau beribadah ke masjid, ya itu cuma tradisi orang tua, keturunan. Kalau Anda beribadah ke gereja, ya tradisi. Benarkah Anda sudah melihat keagungan, kemahakuasaan Sang Pencipta kita, Sang Pencipta langit dan bumi? Hanya orang benar, ya, hanya orang yang hidup di dalam kebenaran. Ayat yang ke-12, ya Yahweh, engkau akan menetapkan damai sejahtera bagi kami, karena segala pekerjaan kami pun telah engkau kerjakan bagi kami. Oh, enak sekali ya saudara, kalau kita mengerjakan satu, ya Bapa mengerjakan 9, jadi kita dapat poin 10. Itu kalau mengandalkan Elohim. Tetapi jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, hikmat-hikmat dunia, hikmat-hikmat kita sendiri, ya, kita putar uang orang, kita putar sana sini, akhirnya apa? Anda akan mumet 3 tahun dari sekarang. Ya, kalau Anda masih bisa berdiri tegak, mungkin orang tuamu yang berdoa buatmu, mungkin orang-orang di sekelilingmu ada yang peduli denganmu. Tetapi kalau melihat pribadimu sendiri, mungkin Sang Pencipta itu sudah enak, sudah muak gitu. Tetapi karena ada orang yang membela kita di Syamaim, ada yang membela kita, yang berdoa buat kita, maka kita bisa boleh ada sampai dengan hari ini. Makanya saudara, jangan pernah menyia-nyiakan. Libatkan Elohim, jangan pernah berlaku curang. Apa yang menjadi milik orang lain, hak orang lain, berikan, serahkan. Ya, seringkali ya kesalahan karena keuangan, masalah keuangan ini menjadi dosa yang juga sangat ini bagi Bapa Yahweh. Karena Yeshua berkata, kamu tidak bisa beribadah kepada 2 Tuhan, beribadah kepada Elohim atau kepada Mammon. Kenapa saya lebih senang mau menyebut Elohim? Karena Elohim itu adalah dalam bahasa Ibrani-nya adalah Sang Pencipta, sebutan untuk Sang Pencipta. Tetapi kalau namanya itu disebut Yod-He-Waw-He atau Yahweh, itu kitab suci Tanakh menuliskannya. Jadi kalau dia berkata jangan mengabdi kepada 2 tuan, makanya jangan mengabdi kepada 2 tuan, nggak bisa. Kenapa harus disejajarkan Elohim dengan Mammon? Berarti Mammon ini merupakan salah satu masalah yang sangat penting yang bisa menggantikan keilahian Tuhan, kemahadahsyatan Tuhan di dalam diri seseorang. Sehingga demi uang dia rela menjual segala sesuatunya di dalam dirinya, potensi, waktu, tenaga, pikiran, semuanya hanya untuk mendapatkan uang. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, Dafarnya berkata, Yahweh menetapkan damai sejahtera. Buat apa kamu punya kekayaan di sana sini, rumah di sana sini, mobil di sana sini, tetapi kamu tidak memiliki damai sejahtera? Tiap hari bangun pagi sudah ditagih, banyak tagihan. Tiap hari bangun pagi udah ribut, ya. Bahkan kamu tidak punya waktu untuk melihat. Kalau kamu sudah menikah, kamu dipercayakan Sang Pencipta anak-anak, kamu gak punya waktu untuk melihat mereka. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tidak ada damai sejahtera, saudara. Orang sudah datang bertagih dan Anda pun harus segera menyelesaikan yang harus diselesaikan. Ya. Untuk itu banyak orang yang pakai apa? Pakai doping. Apa yang harus dibuat? Apa dopingnya supaya bisa bertahan? Mulai memakai yang namanya obat penenang,
untuk bisa mengalihkan pikiran-pikiran yang ruwet. Saudara, sampai kapanpun tubuh kita ini memiliki urusan selama-lamanya dengan Sang Penciptanya. Engkau tidak bisa menggantikan hal-hal di dalam tubuh jasmanimu dengan hal-hal yang ada di dunia ini, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Nah, bagaimana supaya engkau memiliki damai sejahtera, engkau tidak bertengkar, ya, menjauhkan diri dari pertengkaran? Maka itu izinkan Bapa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya engkau kerjakan. Amin. Kalau ada hak orang lain, kembalikan segera. Masa hidup di bumi ini terlalu indah kalau orang-orang harus mati muda. Hidup di bumi ini terlalu indah kalau kita cepat-cepat angkat kaki. Saudara, Tuhan yang saya sembah, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub adalah Elohim yang penuh belas kasihan. Dia sumber damai sejahtera. Dia Maha Agung. Ingat, kita kerjakan satu, Bapa ngerjainnya 9, sehingga tetap genaplah hasilnya sempurna. Apalagi kita mengerjakannya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach dengan ketulusan hati, ya, mau menolong orang lain, mau menolong sesama kita. Makanya kembalikan apa yang harus dikembalikan kepada Elohim dan kepada sesamamu. Amin. Bapak Yahweh memberkati.